kita bangunkan ya Oh, dengan iya, cara iya. inovasi Iya. ya. Karena di masa sekarang, di masa modern sekarang ya, tidak ada perusahaan yang tidak bisa bertahan tanpa adanya inovasi. Inovasi, oke. Ya, inovasi can kill ya, bisa membunuh ya, but can be developed at the same time. Ya, pepatah Rusia mengatakan ya kurang lebih ya, jadi pegang juga palu ya, itu meremukkan kaca. Iya. Tapi dia juga menempa besi. Itulah gunanya palu. Memang kalau dia salah ya, kita tidak bisa menggunakan dengan tepat, dia meremukkan kaca. Iya. Tapi kalau kita bisa gunakan dengan tepat, maka dia bisa menempa besi. Nah, itu jadi apa namanya, itu salah satu pegangan saya juga ya. Makanya saya dalam memimpin perusahaan ya, usaha, saya selalu melihat apa sih celah-celah yang bisa kita pakai ya. Lebih jauh lagi ya, saya hanya mengatakan sebagai seorang pemimpin ya, ketenangan dalam berpikir ya, tidak gentar ya dalam apapun kondisi, memberikan efek psikologis yang sangat luar biasa sekali ya. Bahkan dalam situasi yang sangat tenang pun ya, seorang pengusaha dia tetap berpikir ya, tetap berpikir, merasa kepepet ya, kemudian mencari kesembuhan ya, kesembuhan obat dari itu semua ya. Kemudian kalau saya berbagi ya dengan teman-teman juga ya, memang ada saatnya kita merasa down ya, merasa down, dan bahkan ketika saya merasa down ya dalam satu usaha ya, merasa pusing gitu ya, saya memiliki kebiasaan tidur ya. Ya, tapi bukan tidur pulas, tidak, saya hanya tidur, mungkin tidur siang ya. Saya pamit ke belakang ya, mungkin ke belakang, saya pergi ke kamar ya, kamar ayah saya biasanya. Emang buat saya pribadi ya, kamar ayah saya itu memiliki semacam nuansa, semacam aura menenangkan. Saya belajar dari seorang pengusaha, dari ayah saya. Ya, ayah saya seorang pengusaha dari nol ya sampai sekarang, apapun yang dicapai, saya menghargai bahwasanya itu adalah bagian dari hidup saya. Ya, ayah saya memberikan inspirasi yang sangat sangat mendalam sekali. Ya, ayah, ibu saya, ya, orang tua saya memberikan inspirasi. Nah, salah satu caranya adalah saya di kamar ayah saya ya. Saya ingat itu di bulan September tahun kemarin. Itulah salah satu momen di mana kita tuh sangat down sekali, ya, down sekali. Artinya usaha itu dalam tingkatan yang paling rendah sekali, ya, pusing sekali. Satu pusing, saya tidur di kamar ayah saya, ya, sembari apa namanya, berpikir ayah saya ada di situ, ya, saya berdialog, ya, apa yang seharusnya saya lakukan, Pak? Ya, memang dijelasin kayak orang gila ya, tapi ya, tapi memang demikian. Saya tidak ada tempat untuk menceritakan apapun kesulitan saya, karena sebagai seorang pemimpin, ya, terlalu cerewet mengenai kesulitan saya, ya, membuat bawahan, ya, orang yang bekerja dengan kita itu tidak percaya dengan kita. Pemimpin kita lemah, ya. Apa yang harus kita harapkan dari seorang pemimpin seperti itu, ya? Maka menjadi seorang pemimpin, pil pahit, ya, itu harus dimakan sendiri. Ini pil pahit sebagai seorang pemimpin, udah makan sendiri, nggak usah ngajak orang lain ya. Ini pil pahit yang sudah kita makan sendiri lah. Nah, di satu kesempatan itu ya, saya memutuskan untuk tidur siang ya, tidur siang sekitar 20 menit ya, 15 menit, cukup singkat, dan memberikan saya waktu untuk berpikir jernih ya. Ibarat kata ya, mesin motor, mesin mobil itu kalau sudah kita maksimalkan, semakin panas dia tidak bisa memberikan effort lebih. Dia semakin lama semakin turun ya. Radiatornya sudah panas, ya sudah, mau tidak mau kita harus berhenti, dan kita harus menyediakan waktu untuk si mesin itu beristirahat ya. Komponen mesin berasal dari besi dan aluminium, dia akan memuai, dan nanti gesekan-gesekan sudah tidak memungkinkan. Kalau sudah maksimal, dia akan berhenti sendiri ya. Sama seperti otak kita, otak pengusaha kurang lebih sama. Kita sudah panas ya, mungkin orang lain melihat kita tuh biasa saja, tapi otak kita tuh berpikir dengan sangat keras sekali ya, bahkan tidur pun berpikir ya. Iya. Nah, salah satu di bulan September itu saya ingat sekali ya, saya tidur ya, saya sambil scrolling Instagram ya, saya tertidur itu ya. 15 menit setelahnya itu saya terbangun sambil tetap scrolling. Ada satu momen di mana saya tuh sangat butuh sekali ya pencerahan ya. Nah, muncul ada satu reels ya, ada satu
apa namanya bacaan surat ya, Quran surat Al-Insyirah ya, surat Al-Insyirah menceritakan mengenai kesulitan Nabi Muhammad ya. Dibacakanlah surat itu dengan artinya di bawahnya itu sampai pada satu ayat ya yang menceritakan ya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Ya, pasti ya, Pak. Ya, itu muncul tidak sengaja. Saya pun tidak mengharapkan ya. Saya tidak mengharapkan dan itu pun muncul artinya apa? Saya tidak meminta, tapi dia muncul ya. Dan itu berulang-ulang ya, berulang-ulang. Jadi ketika membaca artinya itu saya menangis ya, gitu. Iya, saya menangis sampai saya tidak pernah yang namanya bantal itu dia sampai basah ya. Saya membiarkan mata air itu berlinang ya, berlinang sambil mendengarkan alunan ayat suci ini ya, ayat suci, dan saya mengatakan pada diri saya sendiri, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ada kemudahan ya. 2 kali diulang itu, ya ini menjadi makanan batin buat saya. Makanan batin ini. Dan saya menangis ya, menangis. Setelah itu saya mencoba untuk meyakinkan bahwasanya udahlah, ini kesulitan yang saya hadapi, nanti akan ada waktunya bagi saya untuk merasakan kemudahan. Sudah, setelah itu saya mencoba untuk meresapi ya, meresapi. Memang salah satu kemampuan seorang pengusaha itu adalah untuk mensimulasikan apapun itu bisa menjadi obat. Meskipun itu pil pahit yang kita makan ya, terasa pahit, tapi kita mengharapkan ada obatnya di situ ya. Nah, setelah itu saya mencoba mulai merenung dan mencoba untuk berpikir ya, berpikir bahwasanya ada jalan keluarnya ya. Setelah itu saya sudah pasrah lillahi ta'ala lah. Karena saya ingat sekali itu siang itu saya tidur itu saya merasakan kesedihan seperti itu. Besoknya saya ada hutang dagang yang harus saya bayar. Nggak ada duit sama sekali. Nggak ada duit ya, karena faktor-faktor resesi segala macam itu. Ya sudahlah, setelah itu saya mencoba untuk pasrah ya. Ya Allahu a'lam ya, sudah takdir juga qadarullah. Akhirnya malam saya sudah memiliki cukup dana untuk saya bayarkan hutang dagangnya itu. Ya, jadi sering sekali seperti itu ya, sering sekali seperti itu. Kita hanya harus sedikit kreatif ya. Semakin tinggi tingkatan seorang pengusaha ya, menurut saya pribadi, maka tingkat religiusnya harus semakin tinggi juga. Ya, kepasrahan, pasrah, melihat segala sesuatunya ini berdasarkan dari sisi kacamata agama, religi, itu jauh lebih menenteramkan ya dibandingkan kita melihat segala sesuatunya dari sisi dunia. Ya, saya selalu mengatakan ya pada mahasiswa saya ketika sudah mendekati akhir-akhir kuliah itu, ya, umur 30 bagi laki-laki sudah masa paling akhir ya untuk menentukan kesejahteraannya di dunia. Artinya dia sudah memiliki pekerjaan tetap ya, tempat tinggal segala macam itu, sudah mencoba untuk beralih kepada menikah, memiliki keturunan ya, dan berkonsentrasi pada keluarganya. Di umur 40 ya, seperti kata kakak saya ya, menasihati bahwasanya 40 adalah masa terakhir bagi kita untuk menentukan antara dunia dan akhirat. Ya, jadi 40 sudah maksimal. Kalau sisa hidup yang paling logical thinkingnya ya, misal kita umur 60, maka dibagi 2 adalah 30 ya. Kita sudah mengalah 10 tahun, berarti umur 40 kalau memang semuanya lancar, 40 sampai 60 kita memiliki waktu 20 tahun. 20 tahun untuk menentukan sikap kita, bekal kita itu sampai ke akhiratnya bagaimana. Ya, itulah nasihatnya. Ya, saya pegang teguh seperti itu dan saya mencoba untuk mencari celahnya di situ. Ya, nah itu sedikit apa namanya perasaan yang ingin saya bagi ya. Nanti kalau menjadi pengusaha, ya, memang pengusaha paling unggul pengusaha yang bersifat religius. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Seimbang gitu ya, Pak. Seimbang, benar seperti itu. Ya, benar seperti itu. Dan pengusaha itu pasti akan selalu mencari celah gitu ya, Pak. Mencari inovasi-inovasi agar usahanya itu tetap berjalan gitu. Benar. Ya, memang seperti itulah. Jadi kita bersifat sangat adaptif terhadap perubahan, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ini Pak ada pertanyaan dari Mas Dimas Alfa dari UM Purwokerto. Selamat siang Mas Dimas. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Di sini saya akan membacakan pertanyaannya, Pak.
mengapa kita harus mengetahui tentang kewirausahaan atau mengapa kita harus mengetahui semua hal tersebut? Dan seberapa pentingkah bagi kita sebagai anak muda, apakah kewirausahaan mempunyai tujuan sehingga kita harus mengetahui hal tersebut? Nah, intinya gini, kewirausahaan itu kenapa harus kita ketahui, kenapa harus kita pelajari gitu Pak? Seberapa penting sih belajar kewirausahaan itu? Kewirausahaan, entrepreneurs adalah ilmu kepepet. Sekarang berapa banyak sih dari kita ya yang menentukan ya bahwasanya besok kita harus menjadi seorang entrepreneurs. Dulu di zaman saya tuh entrepreneurs itu sangat dilihat secara sebelah mata. Pekerjaan paling pokok adalah menjadi karyawan, ya, PNS, ya segala macam, sesuatu yang menghasilkan fixed income, ya kan? Nah, para mahasiswa ya perlu untuk mempelajari yang namanya kewirausahaan itu sebagai pegangan utama. Ya, nah jangan sampai yang namanya kewirausahaan itu dijadikan pegangan paling akhir. Ya. Kalau saya tidak diterima bekerja di sini, ya maka saya akan kepepetnya di seorang kewirausahaan. Ya, nanti dengan sistem bisnis yang amburadul ya tabrak sana tabrak sini, baru kita berpikir ini adalah jalan hidup saya. Nah, sekarang kita rubah. Bagaimana kita memegang kewirausahaan ya sebagai sesuatu yang kita pegang utama, nah, dan lainnya kita pegang sebagai secondary option. Ya, artinya apa? Berbisnis ini tidak membutuhkan persyaratan yang sangat muluk sekali seperti seorang karyawan. Ya. Kita bekerja di satu perusahaan yang paling besar ya, requirement-nya seperti ini, ya. Banyak aturan ya. Banyak aturan ya. Terus nanti harus seperti ini. Nanti kalaupun kita diterima, nah kita harus ada seleksinya, ya. Terus nanti kita harus bekerja ya from 9 to 5 ya, kita berhadapan dengan peraturan perusahaan segala macam. Nah, sekarang yang dibutuhkan seorang entrepreneur apa? Tekad. Ya kan, selain pengetahuan apa tekad. Kita kalau sudah berniat, kita memiliki tekad, ya sudah cukup. Nanti kita akan berusaha sampai pada akhirnya kita mencapai titik di mana kita tuh ingin menyerah dan kita mulai berusaha lagi. Jadi itulah siklusnya. Kita bangun pagi ya, kita berusaha, nanti sampai malam kita sudah sampai titik terendah, besoknya lagi berusaha lagi. Seperti itulah. Memang itu proses ya, proses. Tapi saya mengatakan ya, saya fair mengatakan tidak setiap orang itu ditakdirkan untuk menjadi seorang pengusaha. Itu adalah kenyataan yang buruk. Ya. Yang membedakan adalah ya dari sisi internal orangnya. Nah, kalau memang dia menginginkan sebagai seorang pengusaha, maka dia akan menemukan jalannya. Kalau dia tidak bersungguh-sungguh, segampang apapun, kan kelihatan jadi sangat sulit sekali. Ya, maka saya katakan di kelas kewirausahaan saya pada waktu saya menjadi kelas psikologi, ya memang tidak setiap orang itu diciptakan sebagai seorang pengusaha, tapi setiap orang bisa menjadi seorang pengusaha. Ya, kalau kita niat, ya kita bisa. Ya. Artinya begini. Bahkan pun saya memiliki background keluarga pengusaha, tidak setiap kita memiliki background dan itu pun bisa jadi seorang pengusaha. Ya, bisa jadi kita tidak cocok di situ, ya. Tapi ini bukan masalah cocok-cocokan ya kayak feng shui segala macam, itu tidak. Artinya kita berhadapan pada yang namanya mindset, pola pikir dan juga kebiasaan. Ya, pengusaha ya yang dididik dan mendidik dirinya untuk tetap berusaha sampai dia titik darah kehabisan, ya titik darah paling akhir lah pokoknya. Dia sangat ingin menyerah dan dia berusaha lagi kembali untuk ke awal, dan dia tetap berusaha setiap waktu. Dia biasanya memiliki kemungkinan besar yang paling untuk sukses. Ya. Artinya begini. Uang bukan segalanya. Menjadi seorang pengusaha. Kadang experience, ya, kadang bagaimana pengalaman kita dalam menghadapi sesuatu, ya itu juga merupakan sebuah keberhasilan buat kita. Ya. Bisa jadi usaha itu rugi, ya, tapi kita mendapatkan pelajaran dari situ, maka itu adalah sebuah keberhasilan. Ya. Jadi tetap berusaha, ya. Jadikan kewirausahaan ini sebagai ilmu utama, ya, jangan dijadikan backup. Ya. Mumpung masih menjadi seorang mahasiswa, ya, usahakan kita mencoba segala macam daya upaya untuk mencapai keberhasilan dulu, ya. Meskipun nanti kita tidak butuh, tapi kita sudah punya bekal, ya, bekalnya, pengalaman seperti itu. Jadi memang itu yang sangat ditonjolkan oleh universitas,
ya. Banyak sekali universitas sekarang yang memberikan value-value mengenai entrepreneurs ya. Jadi bahkan TK ya, anak saya kemarin ya, jadi anak saya nomor 2 itu ada yang namanya market day. Market day. Dan saya pikir di beberapa TK sudah sangat lazim ya seperti itu. Saya juga bertanya, ini ngapain sih market day itu? Nanti si anak itu jualan. Sama gurunya nanti disediakan satu meja khusus. Nanti orang tuanya menyuplai dengan barang-barang yang bisa dijual di situ dengan harga cukup 2.000-an. Ya, 2.001, 2.000 minuman ya, atau mungkin mainan ya, segala macam itu dijual itu. Nanti anak kita di belakang itu sebagai orang yang jualan di situ. Ya, itu. Nanti teman-temannya sudah dikode sama gurunya membawa uang maksimal 4.000 ya, 2.002 gitu. Nanti belanja di situ, uangnya disimpan ya. Nah, saya pagi ngantar anak saya ya, dengan menyiapkan semua peralatannya itu. Nah, kemudian pada waktu siang saya jemput anak saya ya. Ada satu ungkapan menarik ya. Ayah katanya, aku mau jualan lagi katanya. Jadi kepengen karena jualannya laris ya, laris. Jadi si anak-anak lain itu senang zaman jualan dia, sudah disapa sama ibunya ya. Dia pulang dengan bawa uang banyak gitu ya, terus dikasihkan ke saya tuh, besok aku mau jualan lagi ya. Wah iya ya, terus artinya sudah memupuk ya, memupuk adanya ketertarikan jualan ya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali, luar biasa sekali. Nah, itu dari anak kecil ya, apalagi anak dewasa. Ya, anak dewasa harusnya bisa lebih dari situ. Ya. Nah, tapi saya juga ingin mengingatkan ya, ujian seorang pengusaha itu banyak sekali. Ya. Semakin kita ingin meningkatkan omset, ya, semakin kita ingin berusaha lebih keras lagi, ujiannya itu berbeda-beda. Ya, itu saya ingin mengingatkan. Ya, kalau kita baru memulai, itu ujiannya berbeda dengan ujiannya yang sudah memulai duluan. Ya, usaha yang sudah berkembang pesat, besar sekali, ya, itu ujiannya jauh lebih kejam, lebih sadis daripada mereka yang sudah memulai usaha. Ya. Saya pun juga baru mencapai pada fase seperti ini ya. Saya ada ujiannya seperti ujiannya sendiri, dan saya pikir ya ini adalah salah satu ujian naik tingkat ya bagi saya pribadi dan usaha saya sendiri. Dan saya pun masih berputar otak ya untuk menyelesaikan ujian saya sendiri ya. Dan para teman-teman mahasiswa ya yang memulai usaha, jangan pernah takut dan gentar dengan ujian seperti ini ya. Selama Anda mampu bertahan ya, Anda mampu beradaptasi ya sudah. Kita hadapi bareng-bareng ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Faisal, menarik sekali tentang kewirausahaan. Nah, ini masih lanjut Pak, ada pertanyaan yang masih sama dari Mas Dimas terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi. Nah, bagaimana jika memulai usaha dan gagal tidak sesuai ekspektasi Pak, dan bagaimana cara menangani agar tetap berjalan dan balance, mempunyai keuntungan gitu Pak? Ini agak susah ini. Ini yang sering ditakuti mahasiswa gitu Pak, ketika mulai usaha terus gagal dan tidak sesuai ekspektasi. Nah, selain itu gimana bisa membangun usaha itu biar berjalan gitu loh Pak? Iya. Pertama dan satu-satunya kata kunci adalah lowering expectation. Ya, ekspektasi kita tuh jangan pernah terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi jatuhnya itu nggak enak. Kalau kita mau bikin usaha ya, kita ekspektasinya sudah naik Alphard misalnya, kan agak susah gitu ya. Ya, belum apa-apa kita sudah menginginkan untuk kaya raya misalnya. Kita agak berat. Ya, agak berat. Tapi yang kita inginkan dalam berusaha ya, kalau kita benar-benar menjadi seorang pengusaha ya, yang kita inginkan itu tidak hanya bersifat profit dan materi. Ya. Yang kita inginkan adalah pengembangan diri. Ya. Apapun itu harus berguna untuk diri kita dulu. Ya, kita membuat usaha ya, berarti kita sadar bahwasanya kita tuh pantang menyerah. Pantang menyerah dan kita mampu untuk beradaptasi pada semua semua kesulitan yang ada. Ya, itu yang paling penting. Ya, jangan pernah berpikir ya kalau kita memulai usaha adalah tingkat keuntungannya. Ya, kita dijanjikan lewat hitung-hitungan yang namanya business planning-nya.
Kalau kita seperti ini, kita seperti ini, kita seperti ini, nanti keuntungannya seperti ini. Itu hanya sebagai patokan saja, tapi jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Ya, usaha, ya apapun usahanya itu, yang paling penting adalah kemauan kita dulu untuk berusaha. Kalau kita nggak mau, itu agak susah. Ya, sama seperti kita niatnya bangun pagi ya. Yang penting ada kemauan dulu, ya. Nah, nanti kita berusaha sampai bangun pagi. Ya. Kalau sudah tidak ada kemauan, kita bangunnya biasanya siang. Nah, seperti itu. Jadi itu yang paling utama. Terus untuk balance ya antara cost ya dengan profit tadi itu, pengeluaran tadi, memang itu yang dinamakan kebutuhan untuk akuntansinya. Ya, akuntansi. Nah, skema-skema ilmu akuntansi ini harus kita terapkan. Ya, apapun pengeluaran itu yang tidak berhubungan dengan usaha, ya itu harus di stop dulu. Ya, kita harus menekan pengeluaran yang tidak penting ya di awal usaha. Yang kita memberikan sepenuhnya itu adalah untuk berlangsungan usahanya dulu. Ya, kalau usahanya lancar, ya kita baru boleh mengeluarkan segala hal yang berhubungan tidak misal dengan kesenangan ya, having fun. Kalau kita senang ya kita beli pun boleh ya, selama kita memiliki uang yang cukup ya untuk kesenangan kita dan usahanya tetap berjalan, maka bolehlah, silakan. Dan ini yang jangan dilupakan oleh para calon pengusaha ya, menyenangkan diri itu penting. Ya, jangan pernah menjadi pengusaha itu harus dalam tahapan kita tuh harus menderita. Self reward gitu ya Pak. Self reward, ya self reward. Kalau kita sudah berusaha, kita sudah mencapai, ya, dan kita memiliki angan-angan untuk usaha yang lainnya, jangan pernah melupakan yang namanya self reward, ya. Tapi jangan berlebihan juga ya, jangan berlebihan. Artinya self reward itu sepantasnya. Ya. Dulu saya ketika bekerja, saya sudah bekerja dengan keras, saya menginginkan HP, ya handphone, dana sudah ada. Sudah saya beli, ya apapun pikiran negatif ya nanti ini sudah ini hak saya, saya berusaha, saya memiliki kemampuan dan keinginan untuk membeli, sudah ini hak saya, apapun ini ya pencapaian buat diri saya sendiri. Kadang self respect itu dilupakan oleh para pengusaha. Artinya begini, mereka hanya menginginkan uang segala macam ya, tapi tidak serta-merta uang itu bisa memberikan kepuasan. Ya, kalau kita puas dengan pencapaian kita sendiri, ya self reward kita, ya kita menghargai apapun pencapaian kita, sudahlah, itu sudah paling nyaman dan paling enak. Ya, ketenangan dan kesenangan kita dalam menjalani usaha, ya apapun kesulitannya itu berbeda. Ya, kalau kita sudah tenang, senang ya menjalani usaha, ya dan semua sesuai dengan rencana, itu lebih enak. Iya, benar. Ya, lebih enak seperti itu. Ya. Jadi uang bukan segalanya ya Pak. Uang bukan segalanya. Tapi segalanya betul. Itu yang saya inginkan ya seperti itu. Memang yang kita harapkan kalau kita pengen ya kita ada ya uang gitu, seperti itu. Yang penting ada dulu uangnya nih Pak. Ada dulu. Benar. Iya. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Miftah. Nah, pertanyaannya, bagaimana melihat peluang usaha untuk memulai bisnis dari nol, Pak? Dan bagaimana cara mengembangkan ide peluang usaha yang sudah kita dapatkan? Adakah tips dan trik khusus seperti itu, Pak? Ya, memang paling berat adalah memulai bisnis. Ya, apapun bisnis itu, ya starting up-nya itu agak susah. Ibarat kata kita tuh mau menghidupkan motor yang jadul ya, itu mana cuknya ya, mana harus diselah dulu ya. Ya, karena saya ada satu motor itu ya, peninggalan ayah saya itu Supra itu, dia kalau pagi itu seneng tuh mogok itu, jadi harus ada ritualnya ya. Nanti startnya tuh di 3 kali ya, nanti cuknya ya harus nunggu 1 menit ya, nanti selahnya itu harus di engkol itu ya harus 3 kali ya, itu pun harus menentukan timingnya. Jadi kalau ada selahnya tuh yang dia kosong itu, nggak terasa apa tuh, nanti ada dia ngancing, terus gini, seperti ini, ya, seperti ini. Nah, itu adalah celah-celahnya. Ya. Peluang ya bisnis dari nol, ya itu beratnya di situ. Ya. Rasa malu biasanya itu, rasa malu. Dan yang paling ditakutkan adalah ketakutan akan gagal. Ketakutan gagal. Apalagi kalau kita tidak memiliki circle yang mendukung kita untuk berusaha. Ya. Nah, circle ini penting ya. Artinya kalau kita melihat ada teman ya yang berusaha,
dia berdagang ya segala macam itu, mungkin ada baiknya kita untuk ikut join ya, meskipun kita tidak membeli apa namanya butuh sekali ya, tapi dengan membeli di tempat dia itu memberikan semangat ya, memberi semangat. Dan saya pun sering juga ya dengan supplier saya, meskipun saya tidak butuh ya, dia menawarkan butuh bantuan, saya beli ya, dengan harapan ya saling tolong menolong seperti ini. Ketika saya butuh dia ada ya. Dan sedikit mengenai hal ini, dalam bisnis ya, seperti yang sering kali diulang, bisnis inilah sesuatu yang bersifat mengenai kepercayaan, trust ya. Sekali itu hilang sudah itu. Makanya saya tidak pernah bermain-main dengan nama kepercayaan ya. Ada satu cerita yang belum lama ini terjadi. Saya berbisnis ya, saya membutuhkan satu supplier produk. Saya biasa membeli dan membayar lewat yang namanya biliet giro. Ya, biliet giro ini semacam alat pembayaran yang ditunda. Nanti pada waktu jatuh tempo baru nanti dia ke bank dan dia bisa mencairkan. Ya. Nah, barang sudah dikirim, sudah selesai kirim semuanya dengan nominal tertentu puluhan juta. Habis BG-nya ini. Artinya apa? Kalau kita tidak membayar dari pengirimannya, maka barang akan ditarik. Ya, saya telepon ownernya, wah ini minta maaf ini seperti ini. Alah sudahlah, nggak usah, kayak apa aja. Itu berarti apa? Sudah pada tahapan tahapan kepercayaan sudah sangat tinggi sekali. Saya tidak ingin mengecewakan dia dan dia pun tidak berusaha untuk mengecewakan saya. Ya. Kita sudah kenal puluhan tahun ya, dan itu dimulai dari orang tua saya menjaga kepercayaan seperti itu, dan satu tugasnya untuk menjaga kepercayaan. Saya jangan sampai itu terlihat untuk menyalahgunakan ya. Itulah bisnis kepercayaan. Itu aja bisnis bisnis kepercayaan itu sangat sulit sekali ya. Saya pun sering kali menemukan ya ada rekan kerja itu yang menyepelekan, dan itu cukup sekali ya. Jangan pernah ada 2-3 kali, tidak akan pernah ada, makanya cukup sekali. Saya sudah tahu karakternya, jadi karakter orang itu kalau di depan uang itu beda. Iya benar, realitanya benar betul. Uang ya, harta itu tidak merubah orang, tapi dia memperlihatkan watak asli orangnya. Benar. Ya, orang dengan dikasih uang 1 juta itu berbeda ketika dia diberi uang 1 miliar. Watak aslinya keluar. Iya, benar itu. Jadi memang kalau kita lihat ya kasus korupsi ya pada pejabat-pejabat segala macam dengan nominal besar ya, Anda kan lihat watak aslinya seperti apa. Ya. Uang itu tidak merubah orang ya, tapi dia hanya memunculkan sifat aslinya. Ya. Makanya kita harus berhati-hati dengan yang namanya uang. Ya. Artinya jangan pernah sampai kita tuh diatur. Ya. Dia adalah suruhan paling bagus. Yang namanya uang, harta. Dia adalah suruhan paling bagus. Tapi dia majikan yang buruk. Itu pepatah lama. Kalau tidak salah itu mungkin dari Arab atau Cina ya. Saya lupa itu. Dia kalau sudah jadi suruhan kita, dia enak. Kita memiliki segalanya. Tapi kalau dia jadi majikan kita, itu yang beda ceritanya. Beda ceritanya. Dan bisnis kepercayaan ini ya, saya pernah secara tidak sengaja menyalahgunakan kepercayaan. Ini secara tidak sengaja. Artinya ada kekeliruan administrasi di situ. Ya, saya didatangin oleh supplier. Ya, ini pembayaran gimana loh? Kayaknya sudah kemarin saya bayarkan. Nggak ada dananya. Saya cek lagi ternyata ada salah administrasi di situ. Nah untungnya karena kita sudah kenal lama, dia nggak mempermasalahkan. Sudah buktinya pun ada. Saya mempercayakan, ini ada buktinya seperti ini. Ternyata ada salah administrasi di situ. Ya. Nah itu hasil saya dimarahin juga sama orang tua saya juga. Jadi itu adalah pertama dan terakhir kalinya saya salah administrasi, ya salah administrasi. Dan setelah itu saya minta maaf dan itu tidak terjadi lagi. Artinya tidak ada niatan ya intention bagi saya itu untuk menyalahgunakan, dan itu terjadi tidak sengaja. Ya. Dan itu sesuatu yang sangat saya sesali selama ini ya. Dan alhamdulillah selama ini hubungannya tetap berjalan baik juga. Ya seperti itu. Nah terus yang kedua tadi adalah mengembangkan ide peluang usaha yang sudah kita dapatkan ya.
Nah, ini butuh tadi yang namanya inovasi. Iya. Ya, inovasi. Innovation never stop. Inovasi is everything. Iya, innovation is everything. Nah, jadi kalau kita memiliki ide peluang usaha, ya mau kita kembangkan, kita harus membangun yang namanya circle, Iya. ya, community. Ya. Nah, community ini bisa jadi teman sendiri, bisa jadi teman sebangku, teman kuliah, bisa jadi pun teman yang baru kita kenal 5 menit yang lalu. Ya. Nah, ada satu hal mengenai pencarian, ya, pencarian seorang pengusaha. Menjadi seorang pengusaha, ya, kita hidup lewat ketidaktentuan, uncertainty. Ya, bisa jadi kita di atas, ya, bisa jadi besok kita di bawah. Kita nggak tahu arah hidup itu kemana. Meskipun bisnis sedang berjalan bagus, ya, bisa jadi bisnis langsung collapse dalam 1 atau 2 hari. Ya, nah, inilah pentingnya bagi kita untuk mensiasati segala sesuatunya. Ya, nah, peluang usaha itu, ya, dari komunitas seringkali bisa kita dapatkan dengan mudah, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari teman, ya, komunitas. Maka pastikan, ya, kita berada di komunitas yang bagus, dan pastikan juga kita berada di tempat yang tepat, ya. Dan menjadi seorang pengusaha, memilih teman itu penting sekali. Relasi ya Pak yang penting. Ya, dan salah satu keahlian yang dibutuhkan oleh seorang pengusaha adalah insting. Insting. Apa sih menariknya insting itu ya? Kita tahu ya, kayak kalau ada Spider-Man ada spider sense itu ya, ada bahaya terus dia ting, ya. Itu adalah seni membaca. Ya. Lawan bisnis kita itu seperti apa sih dia? Apakah dia memiliki track record yang bagus? Ya. Apakah dia itu orang yang bisa dipercaya? Apakah dia itu orang-orang yang memiliki akuntabilitas yang bagus usahanya? Track recordnya seperti apa? Ya. Selama saya berbisnis, ya, saya seringkali bertemu dengan orang-orang yang tidak saya percaya. Ya. Obatnya apa? Sekali ketemu sudah cukup. Sudah cukup. Besok ini sudah nggak usah lah. Dia memang tipikalnya tidak bisa dipercaya. Ya. Itu semacam kalau dibilang aura ya, aura. Tapi kalau saya menyatakan insting. Insting itu tidak pernah salah menurut saya. Ya, cuman cara kita membacanya yang salah. Mungkin kita tidak terlalu peka ya. Dari beberapa orang saya belajar bahwasanya ini dari pertama sudah tidak bisa dipercaya, besok jangan lagi, ya. Ya mungkin tetap berteman tapi untuk berbisnis tidak, karena repot, ya. Dan saya pun sering dipertemukan dengan banyak sekali rekan kerja yang ditipu oleh rekan kerja yang lainnya, ya. Jadi rekan kerja ini, ya, kita berbisnis dengan dia, dan rekan kerjanya dia ditipu oleh yang ini. Maka setelah itu ya sudahlah, itu kita anggap menjadi sebuah pengalaman. Kerugian yang ada, ya, apapun kerugiannya itu kita anggap sebagai sebuah experience, ya, experience bagi kita untuk tetap mawas, ya, tetap mawas. Jadi ini adalah salah satu nasihat saya ya untuk teman-teman yang memulai usaha, ya, selalu perhatikan dalam sisi usaha mana celah-celah yang bisa digunakan, ya. Kalau kita mau berusaha, misalnya ada kontraknya, misalnya kontrak dengan teman, meskipun dengan teman, apalagi dengan saudara, ya, saudara itu harus berhati-hati sekali, ya. Jangan sampai nilai-nilai persaudaraan itu jauh lebih tinggi daripada nilai bisnis, dan itu rusak, ya. Sekalipun terpaksa dengan saudara, ya, misal modal segala macam, pastikan itu hitam di atas putih, dan kita memahami. Ya, kita memahami konsekuensinya, kita bareng-bareng, ya, kita melihat ini sebagai sebuah kepentingan bersama, dan kita melihat bahwasanya bisnis ini kalau untung bersama, ya, tapi kalau rugi berarti kita siap untuk menanggung ruginya itu bersama-sama, sesuai dengan porsinya. Nah, itu yang yang jangan pernah dilupakan, ya. Nah, jadi ya kalau dibilang trik dan tipsnya banyak sekali ya, gitu. Ya, memang tidak ada yang bisa mengalahkan pengalaman, experience. Ya, everything. Saya sejak lahir sudah terbiasa menjadi pengusaha, ya, jadi ya banyak asam garamnya sudah kita lewati. Kalau ditanya ini emang seperti itu ya, karena menjadi seorang pengusaha berarti harus dijalani. Ya. Semakin senior seorang pengusaha, ya, semakin sering dia ketemu dengan halangan, tantangan, ya. Yang saya temukan, ya, adalah sikap tenangnya itu. Tadi sudah pernah kita bahas ya tadi mengenai sikap tenangnya, ya.
sikap tenangnya seorang pengusaha itu menghanyutkan. Nggak bisa ditebak gitu. Nggak bisa ditebak, benar. Nggak bisa ditebak. Kita berbicara seperti ini, ya misal kita negosiasi mengenai kontrak, ya Ella memberikan satu proposal kepada saya baca, saya akan menjadi sangat insecure sekali, ya kalau proposal saya itu langsung diterima. Iya. Ngerti maksudnya? Iya, paham. Ya, jadi berarti ada sesuatu yang salah di situ, yang membuat dia tuh merasa dia bisa untung lebih banyak daripada saya. Nah, itu menjadi sangat bagi saya pribadi itu menjadi sangat mengkhawatirkan sekali. Ya. Tapi kalau proposal saya banyak didiskusikan, saya menjadi tahu ya apa yang akan jadi jalan pemikiran dia. Ya. Tapi kalau satu memberikan proposal dia menerima, itu yang berbahaya. Dan sikap tenangnya dia, ya tidak terlihat raut wajah sedih pun tidak senang, ya itu menjadi sesuatu yang susah untuk dibaca. Itu yang saya masih belajar ya, ya memang itu suka dukanya dan semacam sisi-sisi menjadi seorang pengusaha ya. Jadi selain itu seorang pengusaha, dari sikap tenangnya kita menjadi tahu diri kita sendiri. Ya. Dalam satu sesi khusus ya, ada satu teken kontrak itu ya. Ada salah satu kejadian di mana klausul kontrak itu merugikan. Ya, ada seni negosiasi di situ. Ya, meskipun itu sudah ditandatangani di atas materai, kita meminta untuk merenegosiasikan kontrak itu. Ya, dan ketika saya ditanya pendapat saya oleh ayah saya sebagai seorang yang masih muda, ya saya terikat dengan namanya emosi tingkat tinggi. Jadi, oh yaudah, ini kita tabrak semuanya lah. Ya. Tapi sikap tenang itu yang berbeda. Ternyata ya kalau sudah senior, ya dia mampu berpikir 1, 2, 3, 4 langkah ke depan. Artinya apa? Langkah saya itu didorong oleh sikap emosi yang tinggi. Bukan marah-marah ya, tapi kita harus pokoknya kita tabrak-tabrak seperti itu. Ini salah semuanya. Ya, kita harus tetap tenang seperti ini. Ya, ini ada langkah ini, nanti kita baru langkah ini. Ya, berpikir 10 langkah ke depan, ya berarti kita menyediakan diri kita, ya rencana-rencana cadangan. Nah, semakin kita senior, ya maka rencana cadangan kita itu akan semakin banyak. Makin matang gitu. Makin matang. Jadi kalau ada satu kesulitan, ya orang lain sudah sibuk berpikir. Kita tetap tenang, ya berpikir jernih. Kemudian kita mulai untuk mempersiapkan exit point-nya. Ya, dinamakan contingency plan. Contingency plan itu ada maksudnya adalah kita memiliki beberapa backup plan yang itu akan menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, nah itu seperti itu pesan-pesan saya seperti itu. Oke, begitu ya Mas Miftah untuk tips and trik khususnya menurut Pak Faisal tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih Pak, sangat menarik sekali, sangat membantu ya buat kita yang mahasiswa ini, khususnya yang sedang menjalankan usaha atau ingin memulai usaha. Intinya kita harus tetap semangat, terus berusaha gitu ya. Jangan takut untuk gagal, coba lagi. Sampai dengan titik keberhasilan sesuai dengan kita harapkan. Iya, benar sekali. Oke, teman-teman, karena memang waktunya terbatas gitu ya Pak. Iya, benar. Ini udah jam 11 gitu. Mungkin untuk sesi KSBI Podcast pada siang hari ini kita cukupkan ya teman-teman. Terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas partisipasinya, waktunya sudah bergabung di KSBI Podcast pada pagi sampai siang hari ini. Dan terima kasih Pak Faisal atas informasi-informasi yang disampaikan, sangat membantu sekali, sangat luar biasa sekali. Nah, di sini ada closing statement dari saya atau kesimpulan yang tadinya sudah disampaikan oleh Pak Faisal di sini, bahwasanya bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dijalankan gitu. Ketika kita punya ide, ya kita jalankan saja dulu gitu. Jangan takut untuk gagal, terus untuk berusaha agar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Dan semua orang itu diciptakan untuk tidak menjadi pengusaha, tetapi kita bisa gitu untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, untuk menutup KSBI Podcast pada siang hari ini, kita beri aplaus dulu buat
Pak Faisal dan kita semua. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dan juga Pak Faisal. Mungkin nantinya kita bisa bertemu lagi di KSDI Podcast selanjutnya ya Pak, dengan tema yang menarik lagi selanjutnya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian, dan juga Pak Faisal dan juga panitia yang bertugas, mohon maaf. Kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.